قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk bisa bersua dan berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun mendengarkannya dan juga membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mempelajarinya, itu merupakan di antara salah satu cara kita menambah keimanan yang sudah dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada umatnya, fas'alullaha an yujaddida imanakum. Hendaklah kalian senantiasa bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui keimanan kalian. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian? Karena iman itu bisa naik, bisa turun, dan iman itu ibarat pakaian. Pakaian kadang bersih, kadang tidak bagus. Begitu juga dengan yang namanya keimanan. Sejatinya seorang muslim tentu akan melakukan sesuatu yang terbaik untuk menjaga keimanannya, dan di antara salah satunya adalah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama menyebutkan, kalau seandainya kalian ingin melihat bagaimana keadaan hati kalian, maka lihatlah dalam 3 perkara atau 3 keadaan. Yang pertama, lihat hati kalian dikala membaca Al-Quran, bagaimana koneksinya. Kemudian yang kedua, lihatlah hati kalian dikala kalian mendengarkan nasihat. Kemudian yang ketiga, lihatlah hati kalian dikala kalian melakukan salat malam. Kalau seandainya ada perubahan dalam diri kalian, perubahan dalam hati kalian, maka itu adalah tanda keimanan. Tapi kalau seandainya tidak, maka di saat itulah kalian kembali meminta hati yang baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita didapatkan di dalam kita membaca ayat-ayat Al-Quran, dikala kita melakukan salat malam, dikala kita melakukan pengajian, mendengarkan wejangan dan nasihat. Dan juga nasihat itu juga bersumber dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah seorang muslim ketika mereka ingin memperbaharui keimanannya. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban yang selalu kita sampaikan di ikhwatul Islam adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah imamnya para nabi dan para rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk Allah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah dengan makhluknya, dan Allah tidak pernah bersumpah dengan makhluk yang bernama manusia. Makanya kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah bersumpah dengan asar wal asri wal duha wal laili wal syamsi wal fajar, dan juga dengan sumpah-sumpah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah dengan makhluknya, tetapi Allah tidak pernah bersumpah dengan yang namanya manusia. Sedangkan manusia, mereka tidak boleh bersumpah kecuali dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala.
Makanya manusia tidak boleh menggunakan kata-kata yang lain. Demi Ka'bah, tidak boleh bagi kita mengatakan yang demikian, karena Allah tidak rela dengannya. Kemudian begitu juga bahkan kita bersumpah dengan nama Nabi juga tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Rasul, maka tidak boleh kita mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Seorang hamba hanya boleh mengatakan demi Allah sahaja, tidak boleh yang lain. Sedangkan Allah bebas bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Namun Allah tidak pernah bersumpah dengan yang namanya manusia, kecuali dengan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'amruk, demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena makna ayat ini adalah demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu merupakan di antara cara Allah mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan menggunakan nama Nabi karena tidak mungkin Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali benda yang dijadikan bersumpah merupakan sesuatu yang agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan satu-satunya makhluk yang Allah bersumpah dengannya adalah Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga terukir ikhwatul Islam ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil para nabi yang lainnya, Allah panggil dengan namanya. Misalnya Allah memanggil Nabi Adam, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan keluargamu di dalam surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Nuh, maka Allah langsung mengatakan, ya Nuh, ihbid bisalam. Wahai Nuh, turunlah dengan keselamatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ibrahim, Allah mengatakan, ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi. Begitulah dengan para nabi yang lainnya. Artinya ketika Allah memanggil para nabi, Allah panggil dengan namanya. Tapi ketika Allah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda ceritanya. Allah tidak mengatakan ya Muhammad, maka kita tidak akan pernah mengatakan atau mendapatkan di dalam Al-Quran yang namanya ya Muhammad. Allah tidak pernah memanggil Nabi dengan sebutan nama, tapi Allah mengatakan ya ayyuhan nabi, wahai seorang nabi yang diutus. Kemudian di dalam ayat yang lain, ya ayyuhar rasul, wahai seorang rasul. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi kita yang mulia. Berbeda caranya dengan Allah memanggil para nabi yang lainnya. Dan tidaklah demikian kecuali karena kemuliaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga di antara makna Allah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat kepada Nabi, malaikat juga berselawat kepada Nabi. Apa makna Allah berselawat kepada Nabi? Allah membanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dunia Allah banggakan Nabi, di akhirat Allah juga banggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat juga berselawat kepada Nabi. Bagaimana para malaikat berselawat kepada Nabi? Mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Allah berselawat, malaikat berselawat, maka Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian. Kalimat sallu ini ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat syiddah di dalamnya. Dan kita selalu mengatakan di dalam bahasa Arab, apabila ada kalimat syiddah, tasydid, syiddah kalau bahasa kitanya, maka itu menunjukkan kasrah. Sehingga kalau kita artikan ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian. Apabila kita menerjemahkan dengan kalimat ini masih kurang artinya. Tetapi arti yang sebenarnya, wahai orang-orang yang beriman, banyaklah mengucapkan selawat kepadanya. Ada kalimat banyaknya. Begitu juga wasallimu, ada syiddah di sana. Artinya banyaklah kalian mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kaum muslimin mereka tidak boleh mengucapkan selawat kepada Nabi hanya satu kali saja atau hanya dua kali saja. Berarti mereka belum melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sallu. Sallu itu artinya banyak mengucapkan selawat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita juga banyak mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah.
Pada pertemuan sebelumnya kita bercerita tentang telaga Rasulullah SAW yang itu merupakan di antara tanda awal di mana kita berjumpa dengan Nabi. Karena Nabi SAW berjanji kepada umatnya. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Ana faratukum 'alal haud." Wahai umatku, aku tunggu kalian di telagaku. Itu merupakan di antara perjanjian kita dengan Rasulullah SAW. Disitulah kita akan bersua, berjumpa dan melihat wujud asli Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang sempurna, yang tentunya kita rindu berjumpa dengan Nabi yang mulia. Namun kerinduan tersebut mungkin belum terwujud di dunia, tapi nanti Allah wujudkan dan disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia, "Ana faratukum 'alal haud." Aku tunggu kalian di telagaku. Karena kalimat farad itu artinya telah mendahului. Artinya Nabi SAW telah mendahului umatnya. Dan di mana nanti kita akan bersua? Kita akan bersua di sebuah tempat yang bernama Al-Haud. Haud itu artinya telaga. Dan telaga itu, ikhwatul Islam, merupakan di antara nikmat dari Allah kepada umat Nabi SAW. Sebuah air yang berasal dari Al-Kautsar, yang merupakan sungai di antara sungai-sungai yang ada di dalam surga, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Dari cabang Al-Kautsar ini maka muncullah yang namanya Al-Haud, telaga. Dan telaga itu artinya air yang sangat banyak. Karena memang telaga Nabi SAW adalah telaga yang paling luas dibandingkan dengan telaga-telaga yang lainnya. Semua para Nabi mereka punya telaga, tapi telaga yang paling luas, telaga yang paling indah, telaga yang paling istimewa, telaga yang paling memiliki keutamaan yang luar biasa adalah telaga Nabi SAW. Dan Nabi SAW menunggu kita di telaganya. Man marra alayya syarib, wa man syariba lam yajma' abada. Barang siapa di antara kalian yang lewat, maka minumlah. Barang siapa yang minum dari telaga Nabi, maka mereka tidak akan pernah lagi merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Dan pembahasan ini, ikhwatul Islam, telah kita jelaskan sebelumnya. Tinggal kita mengulang sedikit tentang telaga Nabi SAW, karena hadis yang berkaitan dan bercerita tentang telaga adalah hadis yang mutawatir. Maknanya tidak boleh ada kaum muslimin mereka yang mengingkari hadis-hadis Rasulullah SAW, terkhusus hadis yang disebut dengan hadis mutawatir. Dan salah satu hadis yang mutawatir adalah hadis yang berkaitan dengan telaga Nabi, dan Nabi menunggu kita di sana, dan Nabi berada di atas mimbarnya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW memanggil umatnya, maka tentu kita sebagai umat Nabi SAW ingin minum dari telaga Nabi SAW. Karena kalau kita tidak bisa minum dari telaga Nabi, di mana kita akan minum? Tidak ada tempat minum di akhirat. Ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada minuman di sana. Setiap kita bertanggung jawab terhadap amalan yang kita lakukan. Satu-satunya tempat kita minum adalah telaga Nabi SAW. Sehingga mereka-mereka yang dimudahkan bisa minum dari telaga Nabi. Apa kata Rasulullah? Lam yazma' abada. Mereka tidak akan pernah lagi merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Bahkan dikala mereka masuk pun ke dalam surga, mereka tidak lagi haus, tapi mereka tetap menikmatinya. Artinya ketika mereka meminum telaga Nabi satu teguk saja, maka hilang rasa haus dari mereka untuk selama-lamanya. Tapi kaum muslimin, umat Nabi, mereka tetap akan meminumnya. Untuk apa mereka meminumnya? Talazzuza, karena mereka ingin menikmatinya. Dan itu belum lagi surga, belum lagi neraka. Ini awal di mana kita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sehingga Nabi menyambut umatnya dengan sambutan yang luar biasa. Kemudian ditawarkan telaga yang begitu indah, yang mana luasnya sama dengan kita melakukan perjalanan selama 1 bulan. Begitu juga dengan lebarnya, sebuah telaga yang sangat indah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwatul Islam, ada sebahagian umat yang mereka diusir dari telaga Rasulullah SAW. Apabila ada di antara mereka yang diusir dari telaga Nabi, maka mereka akan merasakan kesulitan yang begitu berat di hari kiamat. Karena apabila mereka terusir dari telaga Nabi, kemana lagi mereka akan mengadu? Nabi SAW memanggil, kemudian ternyata diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sambungan hadis ini, ikhwatul Islam, "Tsumma yuhalu baini wa bainahum." Ada sebahagian umat yang mana ada pemisah antara diriku dengan mereka. Itu adalah umat Nabi SAW. Karena yang diusir itu adalah umat Nabi, bukan umat yang lain. Kalau umat yang lain, mereka akan mencari para nabinya. Dan kita tahu ikhwatul Islam,
Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahawa setiap Nabi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi itu jumlahnya banyak sekali, 124,000 jumlahnya. Sedangkan Rasul jumlahnya kurang lebih 313 orang. Setiap dari mereka punya telaga. Dan ada Nabi yang umatnya cuma 2. Ada Nabi yang umatnya cuma 3. Ada Nabi walaysa ma'ahu ahad. Ada Nabi yang dibangkitkan oleh Allah namun tidak ada pengikutnya. Makanya Nabi bangga dengan umat yang begitu banyak. Umat yang terbanyak adalah umat Rasulullah SAW yang pertama. Dan umat yang terbanyak yang kedua adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Sehingga umat yang terbanyak Nabi bangga dengannya. Kemudian Nabi SAW menginginkan semua umatnya bisa minum dari telaga tersebut. Namun ada sebahagian mereka terusir dari telaga Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bertanya, "Ya Allah, mereka itu adalah umatku. A'rifuhum wa ya'rifuni." Aku kenal mereka, mereka kenal denganku. Kenapa mereka tidak bisa minum dari telagaku? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam yang menyebabkan mereka yang terusir dari telaga Nabi SAW di waktu Islam? Ada banyak versinya. Salah satunya Nabi mengatakan atau dikatakan di dalam hadis Nabi SAW, "Innaka la tadri madza ahdatsu ba'daka." Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan sepeninggalmu. Di dalam hadis ini ikhwatul Islam ditafsirkan oleh para ulama itu banyak sekali. Sehingga dari sinilah bisa kita ambil kesimpulan bahawa orang-orang yang terusir dari telaga Rasulullah SAW, yang pertama adalah mereka yang berpaling dari agama setelah mereka masuk ke dalam agama itu sendiri. Kita ulang ikhwatul Islam karena berbeda. Ada orang yang tidak pernah masuk ke dalam agama Islam dan mereka tidak pernah masuk. Ada orang yang masuk ke dalam agama Islam kemudian mereka keluar, itu berbeda hukumnya. Yang pertama ikhwatul Islam, mereka yang terusir dari telaga Nabi SAW adalah mereka yang merubah atau berpaling dari agama Rasulullah SAW setelah mereka masuk ke dalamnya. Dan perkara ini merupakan perkara yang luar biasa beratnya. Karena memang seorang muslim, mereka harus menjaga agamanya. Apapun tantangannya, apapun rintangannya, agama adalah harga mati. Tidak boleh kita jual sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu ikhwatul Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran di awal-awal surat Al-Hijr, terutama bagi mereka yang berpaling dari agama setelah mereka masuk ke dalamnya, "Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin." Karena orang-orang yang keluar dari agama Islam atau yang kita kenal dengan al-murtaddun, orang-orang yang keluar dari agama Islam, mereka sangat ingin untuk kembali lagi kepada agama Islam. Tapi Allah tidak lagi mau menerima mereka. Itu merupakan kaedahnya. Mereka ingin kembali kepada agama Islam, tapi Allah sudah mengunci hatinya. Mereka tidak akan kembali lagi ke dalam agama Islam. Kemudian mereka tetap berada di dalam kekufurannya. Kemudian nanti mereka dibangkitkan dalam keadaan kekufuran. Kemudian untuk mereka adalah jahannam. Maka Allah mengatakan, "Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin." Banyak di antara mereka yang ingin kembali kepada agama Islam. Mereka menginginkan yang demikian, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak lagi menerimanya. Dan itu banyak sekali ikhwatul Islam. Karena ikhwatul Islam, kita selalu mengatakan bahawa bertahan di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala merupakan kewajiban yang berat bagi kita untuk menjaganya. Karena memang Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, "Badiru bil a'mal fitana kaqita'an minal lailil muzlim." Wahai kalian umatku, hendaklah kalian segera melakukan amalan. Artinya, apabila kalian punya kesempatan untuk beribadah, jangan ditunda-tunda. Karena ada sebuah penyakit yang namanya taswif. Taswif itu adalah penyakit kaum muslimin semuanya. Dan taswif itu adalah awal daripada malapetaka. Apa makna taswif? Taswif itu mereka punya kesempatan beribadah sekarang, tapi mereka mengatakan tunggu dulu, nanti aku baru beribadah. Namanya taswif. Saufa a'mal, wa saufa af'al. Nanti aku akan kerjakan, nanti. Pada akhirnya dia pun mati tanpa melakukan apapun. Makanya kaum muslimin ketika mereka punya kesempatan untuk beribadah, punya kesempatan untuk bersedekah, jangan ditunda. Hari ini keluarkan. Punya kesempatan untuk datang ke Mekah, hari ini datang. Artinya jangan ditunda, kecuali karena alasan yang syar'i. Apapun ibadah yang Allah mudahkan bagi kita untuk melakukannya, dan kita ada kesempatan, ada kesehatan di sana, lakukan, jangan ditinggalkan. Kenapa demikian? Karena sebelum datang yang namanya fitnah.
Fitnah itu bagaimana? Nabi mengatakan, qaqita'in minal lailil muzlim. Fitnah itu ibarat malam gelap gulita. Tidak bisa di antara kita bisa membedakan ini apa, ini alat apa, ini bagaimana bentuknya. Sulit bagi kita untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yabi'u yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Fitnah ini apabila sudah melanda kaum muslimin dan sudah terjadi di zaman kita ini, ikhwatul Islam, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ada sebahagian kaum muslimin di pagi harinya mereka masih beragama Islam, namun di sore harinya mereka sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Ada di antara mereka yang sore harinya masih beriman kepada Allah, di pagi harinya mereka sudah mulai ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Mereka meninggalkan agama Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang mukmin mereka tidak boleh merasa aman. Artinya mereka harus mempertahankan keimanan. Tidak boleh, oh aku akan wafat dalam keadaan keimanan. Tidak ada yang menjamin. Artinya ikhwatul Islam, seorang muslim mereka harus mempertahankan keimanan agar mereka bisa nanti minum dari telaga Rasulullah SAW. Maka banyak cerita yang selalu disebutkan ikhwatul Islam, seperti misalnya cerita yang berulang, yang kita ulang dan kita kembali menyebutkan, yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala tentang salah seorang muazzin yang tugasnya adalah menyeru kaum muslimin melaksanakan ibadah salat. Dan dulu ketika orang muazzin, mereka ada namanya, kalau muazzin itu ikhwatul Islam biasa mereka azannya di tempat yang agak tinggi, menara kalau bahasa kitanya. Maka itu adalah sejarah menara. Kenapa kaum muslimin di masjidnya ada menara? Karena memang dulu ketika belum ada pengeras suara, orang yang muazzin mereka di sanalah azannya, agar suaranya terdengarkan oleh kaum muslimin. Kemudian muazzin ini ikhwatul Islam, muazzin coba bayangkan, yang menyeru orang untuk melaksanakan ibadah salat. Kemudian tiba-tiba ketika dia azan, maka dia melihat terfitnah dengan salah seorang wanita. Kemudian dikala dia azan, kemudian melaksanakan ibadah salat bersama kaum muslimin, maka dia pun pergi ke rumah wanita tersebut dan mengatakan, aku sayang kepada dirimu. Kemudian wanita ini mengatakan, kalau kamu sayang kepadaku, maka silakan nikahi diriku. Tapi ingat, orang tuaku tidak akan pernah menikahkan aku dengan kamu, karena kita beda agama. Ternyata wanita ini bukan beragama Islam. Kalau kamu ingin menikah, aku setuju, tapi dengan syarat kamu harus pindah agama. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka muazzin ini mengatakan, iya, aku akan pindah agama. Muazzin, coba bayangkan muazzin. Jadi jangan kita heran, ada orang yang seperti ini taatnya kepada Allah, kemudian tiba-tiba dia pindah agama. Itu bukan sejarah baru, sejarah lama yang berulang, dan kita berlindung kepada Allah darinya. Kemudian dikala dia pindah agama, maka dinikahkan oleh orang tuanya. Ketika selesai menikah, baru saja selesai menikah, maka dia naik ke atas atau ke rumah wanita tersebut yang ada di lantai 2, karena kebetulan rumahnya ada lantai pertama, ada lantai 2. Kemudian dikala dia naik, apa yang terjadi? Dikala dia naik, maka dia terjatuh. Dikala dia terjatuh, maka dia mati di sana. Dunia tidak dari dia dapatkan, agama sudah dia jual. Itulah yang disebut dengan fitnah. Dan betapa banyak kaum muslimin yang ceritanya sama dengan cerita ini. Begitu juga dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Katsir rahimahullah menceritakan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah apa yang dimaksud dengan fitnah. Fitnah itu ikhwatul Islam, apabila sudah melanda kaum muslimin, sulit mana yang benar, mana yang salah, mereka tidak tahu lagi. Makanya di antara fitnah yang pertama, ketika seorang muslim mereka sudah ragu terhadap agamanya. Dan keraguan yang pertama, ketika mereka mengatakan semua agama itu sama, itu adalah awal daripada keraguan. Makanya kaum muslimin mereka tidak boleh mengatakan semua agama sama. Kalau semua agama sama, silakan masuk kepada agama lain. Kenapa harus berada dalam agama Islam? Kalau semua agama sama, artinya agama itu tidak sama. Dan fitnah yang pertama melanda kaum muslimin dikala mengatakan semua agama sama. Kalau semua agama sama, berarti Allah Subhanahu wa taala meridhai semuanya. Apa gunanya firman Allah, inna ad-dina 'indallahil Islam? Apa manfaatnya Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal? Tidak ada gunanya ayat ini kalau kita mengatakan semua agama sama. Dan itu adalah fitnah yang melanda kaum muslimin. Itu awalnya.
Karena apabila semua agama sama, berarti bebas. Mau agama ini, mau agama itu. Iya ikhwatul Islam. Seorang, kalau seandainya dia beragama Islam, itu merupakan nikmat dari Allah. Kalau dia beragama yang lain, itu pilihan dia. Dan dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jal. Tapi kita sebagai seorang Muslim harus meyakini satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Jangan pernah mengatakan semua agama itu sama. Tidak sama. Bahkan orang Yahudi juga mengatakan yang demikian. Orang Nasara juga mengatakan yang demikian. Setiap orang yang beragama pasti mengatakan agamanya lah yang paling benar. Tiba-tiba ada kaum muslimin yang mengatakan mereka ragu terhadap agamanya. Keraguan yang pertama ketika mengatakan semua agama sama. Kemudian di ikhwatul Islam, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan, dulu ketika kaum muslimin mereka berjuang di jalan Allah, dan kita tahu para pejuang itu adalah orang-orang yang ahli beribadah. Mereka hafal Quran, mereka rajin salat, mereka rajin puasa, rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba di kala peperangan ikhwatul Islam, ada salah seorang pasukan kaum muslimin. Dia juga terfitnah, kisahnya hampir sama. Terfitnah, fitnah itu banyak. Ada fitnah karena wanita, mau menikah harus pindah dulu agama, itu fitnah namanya. Ada fitnah karena harta, kalau kamu ingin kaya, masuk dulu kepada agama kami, langsung dia kaya. Ada fitnah karena jabatan, banyak macam fitnah, itu semuanya disebut dengan fitnah. Maka Nabi mengatakan fitnah kaqita'in minal lailil muzlim. Fitnah itu apabila sudah menyambar, itu ibarat malam, kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Makanya disebut dengan fitnah. Kemudian ikhwatul Islam, orang yang pejuang ini, dia melihat salah seorang wanita Romawi. Kemudian dia pun menulis surat. Aku ingin surat-surat cintalah kalau bahasa kitanya. Kemudian wanita itu membalasnya, sama jawabannya, aku tidak mungkin bersama dirimu kecuali kalau kamu masuk ke dalam agamaku. Maka pada akhirnya ikhwatul Islam, dia meninggalkan pasukan dan rombongannya. Kemudian dia pergi mengikuti hawa nafsunya untuk bersua dengan wanita yang tadi telah mereka berjanji di sana. Kemudian para sahabatnya bertanya, coba bayangkan, dia itu seorang yang ahli Quran, hafal Quran, rajin beribadah. Kemudian para sahabatnya pun mereka bertanya, wahai fulan, kenapa engkau meninggalkan kami? Kenapa engkau meninggalkan agama? Mana Quranmu? Mana salatmu? Mana puasamu? Ditanyakan semuanya. Apa jawaban orang ini? Baru saja dia keluar dari agama Islam, maka jawabannya, aku sudah lupa semuanya. Al-Quran yang tadi dia hafal hilang semuanya. Karena Allah tidak rela kalau Al-Quran itu kecuali kepada hamba-hamba yang mukmin. Hilang semuanya. Kemudian puasa yang aku lakukan, aku tidak lagi ingat. Coba bayangkan fitnah, kalau sudah melanda bahaya. Makanya Allah mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Kemudian ikhwatul Islam, maka sahabatnya memanggilnya, wahai fulan, mana salatmu, mana puasamu, mana Quranmu? Dia pun mengatakan, aku lupa semuanya. Terutama ayat Al-Quran yang selalu dia hafal Quran, aku lupa semuanya kecuali satu ayat. Apa ayat tersebut? Yaitu ayat yang tadi kita bacakan, Al-Fatihah dia lupa. Ayat-ayat yang singkat hilang semuanya kecuali satu ayat. Dia pun mengatakan, rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang tadi sudah keluar dari agama, mereka ingin kembali kepada agama, tapi itu hanya keinginan belaka. Allah tutup mereka, jalannya tidak lagi ada. Allah biarkan mereka berada dalam kekufurannya, karena itu pilihannya. Kenapa mereka keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Oleh karenanya ikhwatul Islam, cerita-cerita seperti ini sangatlah banyak. Bahkan mulai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada cerita, walaupun sebahagian para ulama mereka mengatakan kisahnya tidak terlalu kuat, namun ada sebahagian mereka sahabat yang dulunya mereka sahabat, kemudian mereka pada akhir kehidupannya mereka berpindah dari agama Rasulullah SAW. Makanya sahabat itu harus ada 3 syarat di dalamnya. Yang pertama melihat Nabi atau berjumpa dengan Nabi. Yang kedua beriman kepada Nabi. Yang ketiga wafat dalam keadaan keimanan. Kalau mereka wafat dalam keadaan kekufuran, maka mereka keluar dari kata yang namanya sahabat Rasulullah SAW. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi. Dikala dia masuk Islam, kemudian pada akhirnya dia kufur, dia ingkar kepada Allah, dan dia wafat dalam keadaan keingkaran atau kekufuran tersebut. Maka orang-orang yang seperti ini, ikhwatul Islam, adalah orang yang pertama kali diusir dari telaga Rasulullah SAW, karena mereka sudah mendapatkan cahaya Islam. Kemudian mereka meninggalkan cahaya dan mereka pergi kepada kegelapan, dan mereka berada di dalamnya untuk selama-lamanya.
Maka di antara salah satu doa kaum muslimin yang Nabi SAW ajarkan adalah bagaimana kita berada di dalam agama dan tetap berada di dalamnya sampai kita beriman, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Banyak doa yang Nabi ajarkan kepada kita ikhwatul Islam, dan di antara salah satu doa yang mudah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, karena hati ini berada di tangan Allah. Bisa jadi Allah bolak-balikan kepada kebenaran ataupun kepada kemungkaran, dan kita ingin agar hati kita selalu berada di dalam kebenaran. Dan di dalam doa yang lain ikhwatul Islam, kalau doa yang pertama mungkin semua kita hafal, ada juga doa yang lain dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, wahai Syaddad, hendaklah kamu jangan meninggalkan doa ini. Ketika engkau melihat manusia berlomba-lomba mengumpulkan dunia, maka hendaklah engkau berlomba-lomba untuk membaca ayat ini atau doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rushd. Allahumma inni as'aluka mujibat rahmatik wa 'azaima maghfiratik. Allahumma inni as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik. Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Allahumma inni as'aluka khaira ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Atau juga banyak doa-doa yang lain ikhwatul Islam, seperti misalnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnah fi qaumin fatawaffani ghairu maftun. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Atau juga doa-doa yang lainnya. Artinya ikhwatul Islam, kaum muslimin mereka tidak boleh kecuali berdoa kepada Allah agar mereka tidak pernah keluar dari agama, terutama di zaman yang sekarang penuh dengan fitnah. Kita melihat contoh saja, kami mohon maaf, contohnya ikhwatul Islam, misalnya dulu tahun 90-an, kita hanya bercerita tentang negara kita ya. Kalau negara lain wallahu ta'ala alam kami tidak tahu. Tahun 90-an jumlah kaum muslimin yang ada di negara kita berapa persen? Siapa yang tahu? Di Indonesia dulu tahun 90-an berapa persen kaum muslimin? Lebih daripada 95%. 95%. Artinya hanya 5% saja mereka yang bukan muslim. Itu dulu, kurang lebih tahun 90-an, 2000-an. Sekarang sudah 30 tahunan, baru berjelang 30 tahun. Berapa tersisa kaum muslimin yang ada di daerah kita? Berapa persen? 87. Bisa jadi 50 tahun yang akan datang 80. Bisa jadi 100 tahun yang akan datang 70. Siapa di antara kita yang menjamin bahwa negara kita akan selamanya menjadi kaum muslimin? Misalnya kita ambil lagi dari negara sebelahnya, misalnya sebagian negara, apa namanya, negara yang ibu kotanya adalah Amanillah. Apa arti Amanillah? Vietnam, Filipina apa daerah ibu kotanya? Manila ya. Manila itu diambil dari kata Amanillah. Tahu Amanillah artinya dalam penjagaan Allah. Itu bahasa Arab. Makanya Manila, kalau bahasanya Amanillah, karena itu ada negara kaum muslimin. Sekarang berapa persen kaum musliminnya? 5%, 10%. Maka ada salah seorang ulama yang ada di Nusantara yang mungkin semua kita kenal ya, namanya Haji Abdul Malik. Haji Abdul Malik kenal? Ayahnya bernama Haji Rasul. Kitabnya banyak, tinggal di daerah Malaka. Siapa namanya? Ada yang tahu ya? Nanti cari tahu sendiri. Dia mengatakan Allah menjamin Islam ada di dunia. Di dunia ini Islam tidak akan pernah hilang. Allah akan menjamin Islam itu pasti ada, karena ini adalah agama Allah. Tapi Islam tidak akan pernah dijamin oleh Allah bahwa akan ada di Nusantara. Bisa dipahami maknanya? Islam tidak akan pernah hilang. Islam akan senantiasa ada di dunia. Tapi siapa yang menjamin negara kita adalah negara yang pasti akan menjadi kaum muslimin semuanya? Tidak ada. Dan itu merupakan bahasa atau kalimat
Yang kita memperhatikan sekarang ikhwatul Islam, grafiknya coba kita lihat menurun. Kaum muslimin di mana-mana menurun. Iya, di sebagian daerah mereka naik. Di sebagian daerah yang minoritas kaum musliminnya sekarang grafiknya menaik. Sebagian daerah yang ada di barat itu naik grafiknya, tapi di bagian daerah yang ada di timur itu menurun. Apa maknanya ikhwatul Islam? Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk selalu menjaganya. Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita istiqamah dalam agama. Karena apabila sudah keluar, sulit untuk kembalinya. Apabila sudah turun, sulit untuk naiknya. Maka itulah di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Rubbama yawaddu alladziina kafaru law kanu muslimin." Banyak orang yang tadi ingin kembali lagi kepada agama, tapi itu hanya sekedar andai-andai sahaja, dan mereka tetap berada dalam kekufurannya karena Allah sudah kunci mati hatinya, dan kita tidak mau dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya mereka adalah umat Nabi. Mereka dulu salat, mereka dulu mengucapkan syahadat, mereka salat. Bahkan ada ikhwatul Islam, ada orang yang pulang dari Mekah, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah. Tiba-tiba pulangnya, dia mengatakan, aku berpindah agama. Kenapa? Karena aku mendapatkan agama ini di Mekah. Allahu Akbar. Dia mendapatkan agama barunya di Mekah Al-Mukarramah. Itulah yang namanya fitnah. Karena fitnah itu apabila sudah muncul bahaya. Dan kita selalu memberikan contoh misalnya. Dulu ada yang namanya Abdullah. Nama yang sangat indah. Abdullah Al-Qasimi, berasal dari sebuah daerah yang berada di Qasim, yang ada di sini. Kurang lebih 5 jam atau 6 jam dari Madinah kalau kita menggunakan kereta atau mobil. Kemudian ikhwatul Islam, dia adalah seorang ulama. Dia mendapatkan penghargaan dari raja, terutama Raja Faisal pada zamannya. Kemudian apa yang terjadi? Dia adalah seorang ulama, pintar. Tapi ingat, bagaimana cerita akhirnya? Akhir kehidupannya, dia pun mengatakan, aku tidak kenal lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wafat dalam keadaan mulhid. Mulhid itu artinya tidak lagi kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Jadi jangan pernah mengatakan, oh aku ini seorang ustaz, aku ini seorang kiai, aku ini seorang mubalik, aku ini seorang yang taat. Kita semua ikhwatul Islam butuh istiqamah di dalam agama. Nabi saja tidak pernah meninggalkan Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ala ta'atik wa ala ta'ati rasulik. Makanya Nabi Ibrahim ikhwatul Islam, di antara salah satu doa Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Ibrahim tentang masalah kesyirikan dan kekufuran ikhwatul Islam. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Doa Nabi Ibrahim kepada Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ibrahim. Dan kita tahu rata-rata doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku, keturunanku, agar kami tidak menyembah berhala, al-asnam. Kemudian apa sambungan ayatnya? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, karena berhala sudah menyesatkan kebanyakan manusia. Kebanyakan disebutkan kebanyakan. Artinya ikhwatul Islam, kita tidak ingin yang demikian. Kita ingin tetap istiqamah dalam agama Allah Subhanahu wa taala untuk agar bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa mereka yang tidak bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Ini poin yang tidak kalah penting dari poin yang pertama. Kalau yang pertama, itu mereka yang sudah berada di dalam agama Islam, kemudian mereka keluar. Poin yang kedua, mereka yang berada di dalam agama Islam, tapi mereka sudah mulai berani merubah-rubah aturan Allah Subhanahu wa taala dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan perkara ihdas. Ihdas itu ikhwatul Islam. Ihdas itu ada ihdas di dalam keyakinan, ada ihdas di dalam amalan. Dan bagaimanapun ihdas, semuanya harus kita jauhkan. Ihdas itu artinya melakukan ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini ikhwatul Islam, pembahasan yang sangat panjang sekali. Tapi akan kita simpulkan ikhwatul Islam, akan kita sebutkan ihdas itu adalah mereka yang beramal, beribadah, tapi ibadah mereka menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala dan juga aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, semuanya kita hafal ayat tersebut, yaitu surat Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Ghashiyah itu bercerita tentang hari kiamat.
Hal ataka hadithul ghashiyah. Apa ayat selanjutnya? Wujuhun yawma idin khashi'ah. Apa artinya? Wujuh, wajah, yawma idin, pada hari itu, khashi'ah. Khashi'ah itu khusyuk, tunduk. Kemudian wajah yang tunduk, yang khusyuk. Apa ayat berikutnya? Amilatun nasibah. Nanti kita semuanya cari ayat ini, kita baca, kita lihat artinya. Amilatun nasibah. Amilah itu artinya, amilah, mereka itu adalah orang yang rajin beramal. Amilatun, orang yang beramal. Nasibah, nasibah itu artinya berdiri, melakukan ibadah karena Allah Azza wa Jalla, atau beribadah, berdiri, beramal, beribadah, itu artinya amilatun nasibah. Namun kita dikejutkan dengan ayat berikutnya. Ada orang yang dibangkitkan oleh Allah yang dulu mereka khusyuk, tunduk wajahnya, mereka beribadah, mereka beramal. Namun apa hasilnya? Disambung di ayat yang setelahnya. Apa ayat berikutnya? Tasla naran hamiyah. Apa arti tasla? Sampai naran, nar, neraka hamiyah, yang panas. Kenapa bisa? Dia beramal, dia beribadah, tapi ujung-ujungnya dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka. Itu bahaya. Biasanya ikhwatul Islam, amalan kebaikan yang memasukkan kita ke dalam surga, tapi ini faktanya berbalik. Amalan yang mengantarkan dia ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Dan itu banyak sekali ikhwatul Islam. Misalnya dalam hadis Nabi, amalan itu, makanya kita dalam beramal, jangan pernah kita menganggap amalan kita itu, kita bangga dengan amalan yang kita lakukan. Jangan sekali-kali. Karena bisa jadi amalan yang kita lakukan tidak dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Amalan itulah yang pada akhirnya menjatuhkan kita dan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Contoh misalnya, di dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang syahid, tentang orang yang dermawan, tentang orang yang baca Quran, amalan-amalan yang luar biasa manfaatnya, faedahnya, bagaimana amalan ini memiliki nilai yang sangat tinggi di dalam agama. Tapi ujung-ujungnya di dalam hadis ini disebutkan orang yang syahid, dia pun akhirnya dimasukkan di dalam neraka. Bukan hanya masuk dalam neraka, dialah yang pertama kali dicampakkan ke dalam api neraka, padahal dia syahid. Yang kedua, orang yang qari, orang yang baca Quran. Baca Quran, faedahnya sangat luar biasa indahnya, tapi kenapa dia masuk neraka akhirnya? Dan yang ketiga, orang yang berderma, yang sedekah, yang zakat, yang dermawan, pada akhirnya dia dimasukkan dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Maka nanti baca sendiri hadisnya. Artinya ikhwatul Islam, banyak amalan-amalan yang tujuan sebenarnya bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga, tapi kadang-kadang bisa sebaliknya, bisa mengantarkan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ikhwatul Islam dibawakan dalam Sahih Muslim, maka nanti bisa kita cari sendiri apa alasannya. Kemudian begitu juga dengan ayat ini. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laysa lahum ta'amun illa min dari', la yusmin wa la yughni min ju'. Ayat ini ikhwatul Islam, ayat yang berbicara tentang neraka Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan salah satu makanannya adalah dari'. Ata'rifuna ma dari'? Apakah kita tahu apa itu dari'? Dari' itu ikhwatul Islam, makanan yang harus dimakan dan dia berduri. Apabila dimakan, robek kerongkongan dan juga perut kita semuanya, habis semuanya. Itu disebut dengan dari'. La yusmin wa la yughni. La yusmin tidak membuat dia berbadan atau tidak mengenyangkan, wala yughni min ju', tetap dia dalam keadaan lapar. Mau tidak mau dia tetap memakannya. Itu diantara bentuk siksaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Tapi permasalahannya, kenapa dia bisa masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla? Bukan mereka yang malas, tapi mereka yang rajin beribadah. Tapi ibadah mereka ibadah yang keluar dari jalur agama. Sehingga ikhwatul Islam, dikala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada barometernya agar ibadah kita semuanya sama. Dan tidak ada barometer yang paling indah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu barometernya. Karena kalau kita jadikan fulan barometernya, kita tidak akan pernah sama. Tapi apabila kita jadikan Nabi sebagai ukuran dan standarnya, disitulah kita akan sama. Iya, mungkin ada sedikit perbedaan. Perbedaan itu pun ikhwatul Islam, perbedaan karena perbedaan tidak mungkin terjadi kecuali setelah adanya kesepakatan.
Makanya para ulama mereka berbeza, terutama ulama mazhab. Mereka tidak mungkin langsung berbeda begitu saja, tidak. Mereka tidaklah berbeda kecuali sebelumnya mereka sudah ada kata sepakatnya. Kemudian ada poin-poin kecil di mana nanti mereka berbeza di sana. Dan perbezaan itu rata-rata ikhwatul Islam adalah perbedaan furu'iyah, yang disebutkan oleh para ulama perbedaan furu'iyah, yaitu cabang. Yang kita ambil ini silakan, yang kita ambil ini silakan, yang kita ambil ini silakan. Tapi sebelum mereka berbeza, mereka bersatu. Persatuan mereka inilah yang harus kita cari. Kalau perbedaannya silakan. Makanya kita tidak boleh paksakan orang yang ada di Nusantara, kita paksakan dengan amalan yang orang yang ada di sini, tidak mungkin bertemu. Tapi itu di dalam masalah cabang, bukan dalam masalah inti. Dalam masalah inti mereka tentunya sudah bersama. Artinya ya ikhwatul Islam, di dalam amalan kita jangan melakukan amalan sampai kita tahu kenapa kita beramal. Misalnya kita melakukan sebuah ibadah, misalnya kita baca astaghfirullah setelah kita sholat. Kalau ada yang bertanya, wahai fulan, setelah kita salat, ada yang bertanya kepada kita, setelah kita salat assalamualaikum, assalamualaikum, kita mengatakan astaghfirullah, 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 astaghfirullah 10 kali. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ini doa. Yang mengatakan tidak boleh, apakah tidak boleh beristighfar? Boleh atau tidak? Boleh, yang satu mengatakan boleh, yang satu tidak. Ini dua ulama yang berbeda. Yang mana yang betul? Boleh atau tidak? Boleh. Yang mengatakan boleh angkat tangan. Sila. Apa alasannya? Kita akan beristighfar, tapi kan Nabi mengatakan istighfarnya hanya 3. Macam mana boleh? Jawab. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi Nabi mengatakan istighfar setelah salat berapa jumlahnya? 3. Sekarang kita buat 10. Boleh atau tidak? Silakan jawab. Yang tadi mengatakan, silakan, kita ingin menyebutkan, boleh atau tidak? Kenapa harus dihitung? Iya, karena Nabi menghitungnya. Nabi mengatakan dihitung 3. Contoh, oke. Contoh misalnya, kita masuk tandas, toilet. Kemudian pas kita keluar, kita mengucapkan Bismillah. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Bismillah. Bismillah. Apakah kita berani mengatakan tidak boleh kita mengucapkan Bismillah? Boleh atau tidak? Kenapa tidak? Karena bukan pada tempatnya. Astagfirullah, kita mau baca 1000, 100.000, jutaan boleh. Tapi kalau setelah sholat berapa? 3 saja. Bisa dipahami? Paham atau tidak? Kalau tak paham boleh. Paham atau tidak? Contoh yang lain. Baik. Sekarang setelah salat kita beristighfar, baca doa, baca subhanallah. Kita baca subhanallah 1000 kali. Boleh atau tidak? Subhanallah. Kita baca 1000 kali, boleh atau tidak? Berarti mengatakan tidak, kita tidak boleh mengucapkan subhanallah? Tidak. Bukan berarti tidak boleh mengucapkan subhanallah, tapi Rasul mengatakan 33. Kenapa harus dihitung? Karena Nabi yang nyuruh. Paham? Betul paham nih? Betul? Karena paham ini hadiahnya. Masya Allah. Bisa deh, insyaAllah. InsyaAllah paham ya? Baik. Karena ada contoh ikhwatul Islam, ini contoh ya. Semoga contoh ini bermanfaat. Dan contoh ini ikhwatul Islam di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Umar. Ini contoh ya, agar kita perhatikan baik-baik, supaya nanti kita tidak salah tangkap. Karena kita ingin berhati-hati dalam agama, karena kita ingin beragama betul-betul ada alasannya, landasannya, argumennya. Karena kita tidak ingin keluar dan kita tidak ingin masuk ke dalam perkara yang disebut dengan al-ihdas. Di zaman Abdullah bin Umar kita tahu siapa dia. Kemudian ada orang yang bersin. Orang bersin, kita tahu biasanya orang bersin acil, dibacanya astagfirullah. Betul atau salah? Salah. Astagfirullah. Betul atau salah? Salah. Bukan astagfirullahnya salah. Yang salah itu posisinya. Bisa dipahami? Nah, di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ada orang yang bersin. Kemudian dia mengatakan, alhamdulillah, perhatikan baik-baik kalimatnya. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Siapa yang berani jawab angkat tangan?
betul atau salah. Hati-hati ya. Jangan sembarangan bilang salah, bahaya. Jangan sembarangan bilang betul, juga bahaya. Baik, siapa yang berani, betul-betul berani dengan alasannya? Silakan. Baik. Tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah tidak menyuruh seperti itu. Dari mana kita tahu Rasulullah tidak menyuruh seperti itu? Apakah kita semua sudah baca hadis? Dari mana? Karena Abdullah bin Umar mengatakan, wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Orang ini dia bersin, dia mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Apa kata Abdullah bin Umar? Aku pun mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Macam mana? Sila jawab. Tahu ya? Tidak tahu atau tidak tahu alasannya? Berbeda. Tidak tahu atau tidak tahu alasannya? Tidak tahu alasannya, berarti tidak tahu ya? Ayo yang lain. Siapa berani jawab? Taib, kita selesaikan ya. Taib, hadis ini dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Apa kata Abdullah bin Umar? Bukan kata kita, kata Abdullah bin Umar. Wa ana aqul, dan saya juga mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Aku juga mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Kemudian ada sambungannya. Tetapi Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita bersin, ucapannya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Berarti apabila ada orang yang bersin, acip, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tipis ya. Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Karena mengikuti salah satu sunnah sahabat. Sahabat siapa? Sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tidak melakukannya. Abdullah bin Umar, makanya kita harus pahami hadis ini, ikhwatul Islam. Abdullah bin Umar mengatakan, saya juga mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, tapi bukan hanya dikala bersin. Pertanyaannya, ketika bersin, bukan berarti melarang kita mengucapkan salam kepada Nabi. Salam, salawat, ucapkan kapanpun, berapapun, silahkan. Tapi kalau bersin, apa yang harus diucapkan? Alhamdulillah. Kalau ingin tambah, alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau ingin ditambah, bisa dipahami atau tidak? Begitulah di dalam agama ikhwatul Islam. Apalagi perkara-perkara yang berat. Kita contohkan yang lain. Ini kita sudah mulai masuk kepada sedikit contoh ya. Semoga contoh ini bermanfaat kepada kita semuanya, terkhusus bagi kita yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Contoh ini selalu kita angkat ikhwatul Islam, semoga bermanfaat. Dulu kita tahu ketika kita datang ke Ka'bah al-Musharrafah, Ka'bah itu adalah rumah Allah yang pertama. Sebagaimana firman Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sesungguhnya rumah yang pertama yang diletakkan. Sehingga dari ayat ini kita tidak tahu siapa yang meletakkannya atau kapan dibangunnya, karena Allah juga merahasiakannya. Makanya para ulama mereka berbeza siapa yang pertama kali meletakkan Ka'bah. Ada yang menyebutkan malaikat, ada yang menyebutkan Nabi Adam. Terlepas daripada itu semua, intinya Ka'bah sudah ada, diangkat pondasinya di zaman Nabi Ibrahim. Kemudian apabila kita sampai di Ka'bah, maka di antara sunnah yang pertama adalah mencium Hajar Aswad. Kalau kita tidak bisa menciumnya, mencium apa yang menyentuh Hajar Aswad. Kalau tidak bisa melakukannya, maka baru dengan memberikan isyarat. Tapi kalau di zaman sekarang ikhwatul Islam, masalah ini mungkin agak sedikit sulit bagi kita melakukannya. Yang bisa kita lakukan mungkin hanya sekedar memberikan isyarat sahaja. Karena banyaknya orang, kalau dulu ikhwatul Islam, walaupun mungkin 20 tahun yang silam atau 15 tahun yang silam, itu untuk mencium Hajar Aswad itu masih sangat memungkinkan. Kalau sekarang ikhwatul Islam mungkin agak sulit bagi kita, terutama kita-kita yang kecil badannya. Karena memang Umar bin Khattab dipesan oleh Nabi SAW, ya Umar, la tuzaki min nas. Wahai Umar, kamu jangan berebutan dengan manusia. Karena Umar kuat, badannya kekar, kuat, tinggi. Sehingga Rasulullah berpesan kepadanya, kalau ada yang mencium Hajar Aswad, kamu jangan ikut-ikutan. Karena nanti bisa jadi mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Bagaimanapun mencium Hajar Aswad itu hukumnya adalah sunnah. Kalau kita melakukannya, alhamdulillah,
Tapi kalau tidak bisa karena kekuatan, karena kemampuan, karena sulit situasi dan kondisi, maka juga tidak menjadi masalah karena ada pilihan yang lain, yaitu dengan mengucapkan isyarat. Kemudian di ikhwatul Islam, setelah Hajar Aswad, maka kita berputar sampailah ke Rukun Yamani. Dikala kita berada di Rukun Yamani tidak sama dengan Hajar Aswad. Itu poin yang harus kita ketahui. Rukun Yamani tidak sama dengan Hajar Aswad. Rukun Yamani itu tanda. Yamani disebut dengan Yamani karena dua alasan. Yang pertama, dia berada di kanan Hajar Aswad, maka disebut dengan Yaman. Yaman itu artinya kanan, bagian kanan, karena dia berada di bagian kanan Hajar Aswad. Yang kedua, karena dia sejajar dengan daerah Yaman. Dan daerah Yaman itu ikhwatul Islam adalah daerah yang ada setelah Taif. Itu semuanya disebut dengan Yamani. Jadi perbedaan Yaman sekarang dengan Yaman dulu itu tidak sama. Yaman yang disebutkan di dalam hadis Nabi itu setelah Taif. Ada Taif yang jaraknya 150 kilo dari Mekah. Kemudian setelahnya sampai ke daerah sekarang itu semuanya disebut dengan Yamani. Kemudian ikhwatul Islam, kalau kita berhadapan dengan Rukun Yamani, kalau kita bisa memegangnya silahkan, tapi bukan menciumnya, karena yang dicium itu hanya Hajar Aswad saja. Kalau Rukun Yamani itu dipegang, kalau kita tidak bisa memegangnya, selesai, tidak diberikan isyarat, karena yang diberikan isyarat itu hanya Hajar Aswad sahaja. Paham sampai di sini ya? Karena Rukun Yamani dengan Hajar Aswad dua yang berbeza. Hajar Aswad itu dari surga, Rukun Yamani itu hanya bangunan Ka'bah sahaja. Kemudian ikhwatul Islam, Muawiyah, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, yang dia digelar dengan Katibul Wahyi. Katibul Wahyi itu artinya yang menulis wahyu, menulis Al-Quran. Jadi penulis Al-Quran di zaman Nabi salah satunya adalah Muawiyah. Muawiyah ini ayahnya adalah Abu Sufyan. Berarti Muawiyah ini apa hubungannya dengan Nabi? Apa hubungan Muawiyah dengan Nabi? Siapa yang tahu? Apa hubungan Muawiyah dengan Nabi? Apa nak? Masya Allah. Silakan nak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan nak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bilang sama abinya, sama ayahnya jawabannya salah ya. Baik. Barakallahu fiik. Apa hubungan Muawiyah dengan Nabi? Muawiyah dengan Nabi apa hubungannya? Allah fiikum. Siapa di antara salah satu nama istri Nabi? Ummu Habibah. Ummu Habibah itu siapa namanya? Ramlah. Ramlah itu siapa nama ayahnya? Abu Sufyan. Berarti Muawiyah hubungannya dengan Nabi adalah sepupu lagi. Ipar ya. Iya. Karena saudarinya daripada Muawiyah adalah istri Nabi. Nabi. Apa namanya bahasa kita? Ipar ya, ipar dia. Jangan sampai tidak tahu. Bahaya. Itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat Nabi. Muawiyah. Artinya Muawiyah ini iparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia dekat dengan Nabi. Maka celaka orang-orang yang memojokkan Muawiyah. Muawiyah itu adalah sahabat yang mulia dan dia dimuliakan dengan menulis wahyu. Apabila kita berbicara tentang sahabat Nabi siapapun dia, maka ucapkanlah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian Muawiyah ini dia pergi ke Mekah. Muawiyah itu satu level dengan Abdullah bin Abbas. Levelnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar itu satu level. Nah, level ini, sahabat kecil ini, yang ulama itu adalah Abdullah bin Abbas. Karena didoakan oleh Nabi SAW. Karena kita harus tahu, semua sahabat bukan berarti mereka ulama. Tidak semua sahabat mereka disebut dengan ulama. Ulama dari kalangan sahabat itu tidak banyak. Makanya yang meriwayatkan cerita hadis dari para sahabat itu juga tidak banyak. Dan yang paling banyak itu salah satunya adalah Abdullah bin Abbas. Muawiyah dia sibuk dengan kepemimpinan. Terutama dia memimpin daerah Syam 40 tahun lamanya. Bukan waktu yang singkat. Kemudian dia pergi Ka'bah. Kemudian dikala dia pergi Ka'bah ikhwatul Islam, dia pun mencium Hajar Aswad. Dan kebetulan dikala dia pergi haji, berpapasan dengan Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas di akhir kehidupannya tinggalnya di Mekah dan wafatnya di mana Abdullah bin Abbas wafat? Tidak tahu ya, tutup buku dulu, besok kita sambung. Cari di mana Abdullah Abbas. Kita semuanya pergi ke sana. Ke mana? Mana? Taif. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, insyaallah kita sambung besok ya. Karena waktu juga yang memisahkan kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menerima semua amal ibadah yang kita lakukan, mengabulkan doa dan permintaan kita. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah dalam rangka melaksanakan ibadah umrah,
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umrah mereka adalah umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman habis waktunya di Mekah dan Madinah, semoga Allah mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, kembali bersua berkumpul dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersua dengan Mekah dan Madinah, dan semoga kita semuanya diberikan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله